Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali secara online dalam pelajaran Sirah Nabawiyah. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari bagaimana kejadian menjelang kelahiran Nabi SAW, dari datangnya pasukan bergajah dan bagaimana hancurnya mereka yang Allah Subhanahu wa taala persembahkan bagi kedatangan nabi terakhirnya. Karena sebetulnya agama orang-orang yang menyerang, yaitu agama pasukan bergajah yang beragama Nasrani, itu lebih baik dari agamanya orang-orang Quraisy, para penyembah berhala. Nah, jadi orang Nasrani, walaupun mereka juga ada kesyirikan, namun tidak separah yang terjadi pada orang-orang Quraisy saat itu. Betul orang-orang Nasrani ada memiliki patung, ya. Namun yang mereka perbuat terhadap patung-patung itu tidak seperti yang diperbuat orang-orang musyrikin. Mereka betul-betul sujud, berdoa, beribadah, bahkan memberikan sembelihan, memotong sembelihan, berkurban untuk berhala mereka. Sebetulnya agama orang-orang Nasrani lebih baik dari agama mereka, namun Allah Subhanahu wa taala bela karena di tempat yang akan diserang inilah akan keluar Nabi Allah yang terakhir. Nah, dan kita pelajari juga pada pertemuan yang lalu bagaimana Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim, ya, karena ayah beliau telah meninggal. Beliau dilahirkan dan ayah beliau meninggal. Pada saat itu pergi ke Syam untuk melakukan perjalanan sebagaimana umumnya masyarakat Mekah. Namun pada saat ingin pulang, ayah beliau sakit, ya, sakit bersama paman-paman beliau di situ dari pihak ibu. Nah, dan akhirnya meninggal di kota Madinah. Maka Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. Dan kemudian yang pertama kali menyusukan beliau adalah budaknya dari Abu Lahab yang bernama Thuwaibah. Budak dari Abu Lahab yang bernama Thuwaibah ini yang pertama kali menyusukan Nabi SAW. Karena disebutkan pada saat itu bahwa ibu beliau Aminah pun ASI-nya tidak mencukupi. Kemudian seperti umumnya masyarakat Mekah pada saat itu, juga kita pelajari pada pertemuan yang lalu, masyarakat Mekah pada saat itu memiliki kebiasaan untuk mengirim bayi-bayi mereka ke perkampungan. Nah, dan sudah terjadi kerjasama antara masyarakat Mekah dengan orang-orang perkampungan ini, sehingga pada waktu tertentu mereka akan datang ke Mekah menjemput bayi-bayi tersebut dengan mendapatkan upah yang sesuai. Sementara yang menjadi motivasi orang Mekah mengirim anak-anak mereka ke perkampungan, kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ada dua hal. Yang pertama tentu saja dari segi kesehatan. Segi kesehatan karena udara di sana lingkungannya lebih sehat, belum tercemar, tidak seperti Mekah yang banyak orang-orang dari luar keluar masuk, ya, dari mana-mana datang. Di perkampungan itu lebih sedikit atau hampir tidak ada yang keluar masuk. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga kemurnian bahasa Arab anak-anak mereka. Nah, maka pendidikan sedari kecil sudah menjadi prioritas bagi
masyarakat Mekah pada saat itu, terutama dari segi pendidikan bahasa. Pendidikan bahasa, karena orang-orang pedalaman sebagaimana udara mereka jarang tercemar, bahasa mereka pun begitu. Berbeda dengan orang-orang yang kotanya sering didatangi orang dari mana-mana. Tentu saja sedikit demi sedikit ya, ada kata-kata dari luar yang masuk, ya akhirnya diserap menjadi bahasa lokal ya lama-kelamaan. Maka sudah ada percampuran. Sementara orang-orang yang hidup di pedalaman itu lebih murni bahasa mereka. Maka sampai ke zaman ulama-ulama pun, ya di zaman Imam Syafi'i rahimahullah, beliau juga dulu sempat bertahun-tahun mempelajari bahasa Arab dari orang-orang yang hidup di pedalaman, perkampungan. Juga Imam Sibawayh, ya salah seorang ya imam bahasa Arab, juga mempelajarinya dari orang-orang yang berada di pedalaman, karena bahasa mereka merupakan bahasa yang masih murni. Jadi ada dua hal ini yang menjadi motivasi orang Quraisy untuk kesehatan dan juga bahasa. Sementara yang menjadi motivasi masyarakat pedalaman adalah untuk mendapatkan upah daripadanya. Dan kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu bagaimana awalnya rombongan ibu-ibu susu ini ketika menemui bayi Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang mau mengambil karena mereka tahu bayi ini yatim, tidak ada ayahnya. Sementara mereka tujuan menyusui ini adalah untuk mendapatkan upah. Jadi kalau orang tidak ada ayahnya, kemungkinan kecil ada yang memberikan nafkah istilahnya. Kalaupun bisa untuk mengupah, tentu saja tidak banyak dianggap mereka. Tidak seperti orang yang masih ada ayahnya yang bisa dengan kemurahan hati ya memberikan upah yang besar. Namun di antara rombongan tersebut adalah yang bernama Halimah, ya As-Sa'diyah dari suku Bani Sa'ad. Ya, jadi namanya itu Halimah saja. Adapun Sa'diyah itu adalah nama keluarga beliau. Namun Halimah ini tidak mendapati anak susuan satupun pada saat itu. Semuanya rombongan karena datang bersama-sama dari perkampungan, semuanya sudah dapat semua anak susuan kecuali Halimah sendiri yang tidak dapat. Maka akhirnya Halimah pun mengambil bayi Muhammad ini setelah berkonsultasi dengan suaminya dan berharap semoga mendapat keberkahan. Dan ternyata betul, subhanallah, tidak menunggu lama ya. Belum sampai pulang mereka ke rumah, di perjalanan pulang saja sudah begitu banyak keberkahan yang mereka dapatkan. Ya, yang tadinya susu perahan, hewan perahan mereka, unta yang diperah susunya, itu pada saat perjalanan berangkat ya tidak keluar air susunya, sehingga sampai bayi mereka itu tidak tidur karena kelaparan. Namun ternyata setelah dalam perjalanan pulang membawa bayi Muhammad ya, begitu banyak mengalir susunya sampai mengenyangkan dan sampai mereka bisa tidur dalam keadaan pulas ya. Setelah sebelumnya mereka sampai kelaparan ya. Begitu banyak keberkahan yang ditemui dan tumbuhlah Muhammad SAW di perkampungan Bani Sa'ad sampai ketika sudah tiba waktunya untuk membawa bayi-bayi. Jadi ada batas waktu tertentu ya, diambil kapan, kemudian nanti dibawa lagi ke Mekah, dipertemukan dengan orang tua kandungnya, baru nanti diambil kesimpulan, diambil keputusan apakah diambil lagi oleh orang tuanya atau tetap di perkampungan yang ada. Namun Halimah pada saat itu sebelum datang waktu ke Mekah tadi sudah bersepakat bersama suaminya bahwa mereka akan meminta kepada ibu kandungnya Aminah untuk tetap membiarkan bayi Muhammad ini bersama mereka. Ya, karena begitu banyak keberkahan yang didapatkan. Ya, disebutkan pada saat itu bahkan kalau unta miliknya Abu Kabsyah ya, nama suaminya Halimah ini Abu Kabsyah, ini kemana pergi berjalan, ya, itu mesti pulang dalam keadaan kenyang. Sementara unta-unta yang lain ini digembalakan tidak menemukan makanan. Maka sampai akhirnya orang-orang tetangga-tetangga yang lain menyuruh para gembala mereka untuk mengikuti kemana perginya untanya Halimah ini. Karena mesti dapat makanan, mesti kenyang. Nah, namun ternyata yang ditemukan kejadiannya unta Halimah tetap pulang dalam keadaan kenyang, unta mereka tetap seperti biasa. Maka
Akhirnya setelah sampai waktu yang ditentukan, Muhammad dibawa ke Mekah bertemu dengan orang tua kandungnya. Tadinya Aminah ingin mengambil Muhammad SAW, namun setelah diyakinkan oleh Halimah dengan berbagai macam alasan, akhirnya Aminah pun membiarkan untuk dibawa pulang kembali bersama ibu susunya. Pulanglah Muhammad SAW bersama ibu susu beliau Halimah kembali ke perkampungan Bani Sa'ad. Namun ternyata kedatangan yang kedua ini tidak berlangsung lama ya. Karena ada terjadi suatu kejadian yang tadinya Halimah ngotot ingin membiarkan Nabi SAW tetap di perkampungannya, namun setelah terjadi kejadian ini tidak lama langsung mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Kejadian apakah itu? Insya Allah kita akan pelajari pada hari ini. Silahkan antum buka buku Sirah Nabawiyah pada halaman 24. Halaman 24 silahkan dibuka. Peristiwa pembelahan dada Nabi SAW. Nah, atau disebutkan juga di catatan kaki, antum bisa baca peristiwa pembelahan perut ya, perut ataupun dada. Dalam bahasa Arab bisa disebut sodar. Sodar itu bagian muka, bagian depan dari badan manusia. Jadi bisa berarti termasuk dada dan perut karena dua-duanya berada di depan. Dan seperti itu juga akhirnya perbedaan dalam soal meletakkan tangan di sodar katanya kan. Makanya ada yang meletakkannya di dada, ada yang meletakkannya di perut. Nah, Nabi SAW ya ikhwan, perlu diketahui dua kali beliau mengalami peristiwa pembelahan dada. Nah, yang pertama adalah di perkampungan Bani Sa'ad, ini yang akan kita baca sebentar lagi. Yang kedua nanti menjelang beliau Isra dan Mi'raj. Ya. Jadi dan kita akan pelajari yang pertama ini di perkampungan Bani Sa'ad. Jadi disebutkan ketika itu Nabi SAW sedang bermain bersama anak-anak yang lain, ya, termasuk diantaranya saudara sesusu beliau di dekat Baham. Ya, disebutkan di sini Baham ada anak domba, ya, domba yang masih kecil itu bermain-main di sana. Nah, maka tiba-tiba didatangi oleh dua orang yang berpakaian putih, dua orang laki-laki yang berpakaian putih, yang mana tentu saja bukan orang yang dikenal. Nah, mereka orang perkampungan, lingkungannya itu tidak sebanyak orang di kota. Apalagi di kampung biasanya satu kampung semuanya kenal, satu kampung kenal satu sama lain. Tidak seperti di kota mungkin manusianya terlalu banyak, jadi biasa saja tidak saling mengenal. Namun ini di perkampungan dua orang asing yang tidak dikenal datang, kemudian membawa Muhammad SAW ini, kemudian beliau direbahkan. Nah, tentu saja kejadian ini sempat dilihat oleh teman-teman dan saudara sesusu beliau. Merebahkan, yang mereka lihat pada saat itu, direbahkan Nabi SAW, kemudian dibelah dadanya oleh mereka. Maka melihat ini dalam keadaan ketakutan langsung lari melapor kepada ibunya di rumah dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini telah dibunuh. Ya, karena umumnya orang kalau sudah dibelah dadanya itu akan meninggal. Maka mendengar ini, Halimah bersama suaminya pun segera mendatangi ke tempat bermain. Nah, anak-anak tadi, dan menemukan Nabi SAW sendirian. Namun wajah beliau disebutkan di sini dalam buku, antum bisa baca pada halaman 24 ya ikhwan. Pada halaman 24 wajah beliau seperti warna tanah, jadi agak pucat. Ya, mungkin shock ya, karena orang yang tidak dikenal, orang dewasa tiba-tiba saja datang tanpa bicara, langsung melakukan pembedahan istilahnya kalau pada hari ini. Pada hari ini saja kita mau dibedah istilahnya, mungkin yang disuntik aja banyak yang takut, ini apalagi tiba-tiba dibedah, dan itu kejadiannya di masa lalu. Nah, maka
mereka mendapati Nabi SAW dalam keadaan pucat. Kemudian setelah ditanya, katanya kedua orang itu membelah perutku, kemudian mengambil sesuatu, kata Nabi, dan kemudian membuangnya. Tapi aku tidak tahu apa itu. Maka disebutkan ini adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengeluarkan sifat syaitaniyah atau sifat bagian syaitan dari manusia. Karena setiap manusia yang lahir, termasuk Nabi SAW itu, ada memiliki bagian dari syaitan pada diri kita. Namun bagian syaitan pada diri Nabi SAW itu telah dibuang sejak kecil beliau untuk dipersiapkan, karena beliaulah nanti yang akan membawa risalah ini disebarkan kepada seluruh umat manusia. Nah, maka setelah kejadian ini, tentu saja Halimah pada saat itu tidak mengetahui Nabi SAW ini yang mendatangi malaikat dan bahwa beliau akan nanti menjadi Nabi, sama sekali tidak mengetahui. Maka wajar kalau kemudian Halimah menjadi takut akan keselamatan Muhammad. Pada saat itu memang selamat, namun siapa yang menjamin pada masa mendatang tidak akan terjadi hal yang membahayakan lagi, akan terulang lagi kejadian seperti ini. Maka karena itu akhirnya Halimah pun membawa Muhammad ke Mekah bertemu dengan Aminah. Dan Aminah tentu saja pertamanya heran gitu. Katanya belum lama yang lalu Anda datang ke sini membujuk supaya Muhammad dibawa ke perkampungan lagi. Namun sekarang kok tiba-tiba tidak lama mengembalikan. Maka diceritakan oleh Halimah kejadian yang menimpa beliau. Namun Aminah pun tetap tenang dan mengatakan bahwa anakku ini adalah seseorang yang baik. Dan mengenai bekas pembedahan ini, ya ikhwan, disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini nantinya setelah Nabi hijrah di Madinah selama 10 tahun akan melayani Nabi SAW. Sejak Nabi hijrah sampai Nabi wafat ini akan dilayani oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah bercerita bahwa dia pernah melihat seperti bekas jahitan pada dada Nabi SAW. Jadi masih ada bekasnya, ya ikhwan. Peristiwa pembelahan dada ini bahkan setelah Nabi dewasa masih ada bekasnya di dada Nabi SAW. Nah, itu tadi mengenai peristiwa. Dan akhirnya kembalilah Nabi SAW di Mekah bersama ibu beliau Aminah. Dan tidak lama, ya kurang lebih 2 tahun Nabi SAW bersama ibu beliau Aminah. Dan pada saat itu Aminah ya mungkin karena kangen ya dengan ayah Nabi dan meninggalnya beliau di Madinah, maka berangkatlah bersama Nabi dibawa untuk menziarahi makam kubur dari ayah beliau yang ada di Madinah pada saat itu, tempat wafatnya. Namun ketika akan pulang, ya, ternyata ingin pulang kembali ke Mekah, habis dari Madinah ini, ternyata di perjalanan sakit ibunya Nabi Aminah, bahkan beliau sampai meninggal dunia di tempat yang bernama Abwa, ya. Sebuah desa yang terletak antara Mekah dan Madinah, namun masih lebih dekat ke Madinah. Ya, sudah di perjalanan mau pulang ke Mekah, jatuh sakit ibu beliau sampai meninggal dan dikuburkan di Abwa inilah. Maka Nabi SAW dalam usia mungkin sekitar 6 tahun ya, sudah menjadi yatim piatu kalau bahasa kitanya. Ya, ayah beliau meninggal, kemudian ibu beliau. Maka akhirnya beliau pun pulang ya, bersama pengasuh beliau Ummu Aiman Barakah al-Habasyiyah ke Mekah untuk kemudian diasuh oleh kakek beliau. Ya, kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib, yang pada saat itu usianya sudah sepuh, sudah 80 tahun saat itu berusia Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini adalah merupakan salah seorang pemimpin di kota Mekah, tokoh yang dihormati. Apalagi setelah kejadian peristiwa penyerangan pasukan bergajah ke Mekah, nama masyarakat Quraisy begitu dihormati oleh penduduk Jazirah Arab. Bagaimana suku-suku yang dilewati oleh pasukan bergajah ini berusaha memberikan perlawanan, namun semuanya dikalahkan dengan begitu mudah oleh pasukan bergajah. Sementara orang-orang Quraisy tidak ada satupun yang mengangkat senjata,
namun Allah Subhanahu wa taala yang langsung turun dan menghancurkan mereka dengan mengirim burung-burung dan menghancurkan pasukan bergajah tadi. Maka dari sini orang-orang semua berkata mereka tidak melawan, namun Allah yang membela mereka. Maka ini berarti orang-orang Quraisy ini adalah orang-orang pilihan. Maka semakin diseganilah orang-orang Quraisy, sehingga kafilah dagang mereka saat itu yang bepergian ya ke Yaman dan ke Syam pada musim dingin dan musim panas, semuanya dihormati oleh suku-suku yang dilalui ya. Mereka tidak mengganggu orang Quraisy, kafilah dagang yang lewat. Kalau diketahui orang Quraisy dibiarkan ya, disegani oleh orang-orang Jazirah. Dan termasuk juga yang disegani adalah tokoh dari masyarakat Quraisy, yaitu Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib ini ya ikhwan, memiliki semacam tempat duduk ya, atau kayak singgasana itu di dekat Ka'bah. Untuk bertemu di situ beliau dengan masyarakat Quraisy yang lain, dan tidak boleh kursi ini dijaga ya, tidak boleh diduduki oleh orang lain ya, betul-betul dijaga. Bahkan anak beliau sendiri tidak berani duduk di kursi ini. Maka Nabi SAW diasuh oleh kakek beliau ini Abdul Muthalib, dan sangat disayangi oleh kakeknya, sehingga pada satu waktu Nabi datang kemudian duduk di kursi tempat kedudukannya Abdul Muthalib ini. Maka paman-pamannya ketika melihat beliau duduk di sana ingin berusaha menarik beliau untuk menjauhkan beliau. Namun kejadian ini dilihat oleh kakek beliau Abdul Muthalib, dan ternyata kakek beliau menyuruh untuk membiarkan saja. Karena kata beliau, sesungguhnya cucu saya ini nantinya akan memiliki kedudukan yang besar di masa mendatang. Nah, betul-betul disayang oleh kakek beliau, namun sayangnya tidak lama, kurang lebih 2 tahun ya, diasuh oleh kakek beliau. Maka Nabi SAW, maka kakek beliau pun Abdul Muthalib meninggal. Jadi kalau ada manusia, sering mungkin dari kita yang merasa hidupnya paling berat ya, ujiannya ini tidak pernah dirasakan oleh orang lain, maka ketahuilah sesungguhnya manusia yang paling berat hidupnya dan ujian cobaannya adalah para nabi. Bagaimana Nabi SAW lahir tanpa ayah, kemudian bersama ibu baru 2 tahun meninggal, diasuh oleh kakek lagi meninggal. Nah, maka para nabi adalah manusia yang paling berat cobaan hidupnya. Kemudian setelah meninggal Abdul Muthalib, kakek beliau, seterusnya beliau diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Talib ya, paman beliau yang bernama Abu Talib. Dan kalau kita kembali ke belakang sedikit ya ikhwan, kalau antum masih ingat kejadian ketika ayah Nabi SAW hampir disembelih oleh kakeknya untuk memenuhi nazar beliau Abdul Muthalib, kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 orang putra, maka salah satunya akan disembelih kepada Allah. Maka ketika akan menyembelih ini, saat itu di antara yang menghalangi Abdul Muthalib, termasuk yang paling keras adalah Abu Talib ya. Karena sayang kepada saudaranya, maka sepeninggal saudaranya pun sayangnya juga kepada putranya. Nah, maka sejak Nabi SAW berumur 8 tahun ya ikhwan, beliau diasuh bersama paman beliau Abu Talib. Nah, yang walaupun Abu Talib ini bukan orang yang kaya, namun begitu banyak keberkahan, dan beliau penuh dengan kasih sayang menyayangi Nabi SAW seperti putra beliau sendiri, tidak dibedakan antara ponakan dengan anak sendiri. Dan sampai nanti ya setelah Nabi SAW menikah ya, sampai Nabi SAW diutus, sampai akhir hayatnya Abu Talib, beliau selalu membela Nabi SAW. Maka nantinya ketika Nabi SAW dewasa dan beliau menikah, mempunyai penghasilan, beliau tidak melupakan kebaikan Abu Talib di masa kecil beliau, dan beliau berusaha membalas ya. Makanya Abu Talib makanya Nabi SAW ketika melihat pada saat itu banyak putra dari Abu Talib, beliau berusaha meringankan tanggungan Abu Talib.
dan meminta salah satu orang putranya dari Abu Thalib untuk beliau asuh di rumah beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini beliau asuh sejak kecil untuk mengurangi sedikit tanggungan dari paman beliau, dan sebagai balasan atas kebaikannya Abu Thalib kepada beliau semasa beliau kecil, beliau tidak melupakannya dan berusaha untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Nah, dan ini bisa antum baca ya ikhwan pada halaman 25 ya, wafatnya Aminah, pengasuhan Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Dan ini bisa antum baca pada halaman 25. Kemudian tinggallah pada Nabi SAW bersama paman beliau, bersama Abu Thalib. Antum sambil buka halaman 26 ya kawan. Halaman ke-26 bisa antum buka, masa pertumbuhan dan safarnya. Tinggallah Nabi SAW bersama paman beliau Abu Thalib, dan kita ketahui bahwa masyarakat Mekah berprofesi sebagai pedagang, termasuk diantaranya Abu Thalib, dan mereka melakukan perjalanan dagang ke Syam dan ke Yaman 2 kali dalam setahun. Termasuk Abu Thalib juga beliau pedagang, dan ketika ingin waktu itu bepergian ke Syam ya, karena sulit untuk meninggalkan Nabi ponakan beliau Muhammad di Mekah, maka akhirnya supaya tidak khawatir, karena perjalanan pada saat itu ya ikhwan memerlukan waktu yang lama sampai berbulan-bulan berangkat dan pulang ya, tidak seperti sekarang, maka akhirnya Abu Thalib membawa ponakannya Muhammad untuk bepergian menuju ke negeri Syam ya. Disebutkan, antum bisa baca pada halaman 26 bahwa Nabi SAW saat itu berusia 12 tahun. Berusia 12 tahun, jadi menjelang remaja ya. Dan ini adalah perjalanan pertama Nabi SAW ke negeri Syam ya ikhwan. Karena Nabi SAW semasa hidup beliau 2 kali melakukan perjalanan, yaitu ke negeri Syam. Yang pertama adalah bersama paman beliau, dan yang kedua menjelang pernikahan beliau dengan Khadijah. Dan namun di perjalanan menuju Syam berangkatlah Nabi bersama paman beliau menuju Syam. Namun sebelum masuk ke daerah Syam ya, atau daerah Suriah saat ini, tentu saja perjalanan darat saat itu yang memakan waktu yang sangat lama ya. Tentu saja memerlukan banyak tempat persinggahan ya, untuk beristirahat, untuk meminum, makan, dan supaya bisa melanjutkan perjalanan kembali. Dan termasuk di antara salah satu persinggahannya kafilahnya Abu Thalib ini berada dekat dengan tempat ibadah seorang rahib. Rahib di sini adalah seorang pendeta yang beragama Nasrani, dan beliau memiliki kitab suci ya, yang Injil yang dimaksud, yang mana kitab suci ini menyebutkan di situ di antara ciri-ciri kenabian. Dan ketika singgah ya, rombongannya Abu Thalib di dekat tempat rahib ini atau pendeta ini, dia melihat ada yang berbeda pada rombongan ini, karena ada tanda-tanda yang hanya ada pada seorang nabi. Maka setelah dicari tahu dan ditemukan bahwa ini adalah ponakannya dari Abu Thalib, maka akhirnya dinasihati oleh rahib tersebut untuk tidak meneruskan perjalanan ke Syam, karena mereka belum sampai. Tidak meneruskan perjalanan ke Syam. Kenapa? Karena di Syam itu terdapat banyak orang-orang Yahudi ya. Terdapat banyak orang-orang Yahudi. Di jalur perjalanan menuju Syam sebetulnya juga ada kota Yathrib atau kota Madinah, dan di sana juga ada orang Yahudi. Namun kemungkinan kalaupun saat itu rombongan Abu Thalib singgah di Madinah, mereka tidak singgah di perkampungannya orang-orang Yahudi. Mereka singgahnya di perkampungan suku Aus dan Khazraj ya, bangsa Arab, maka tidak bertemu. Maka setelah mendapat nasihat dari pendeta ini,
akhirnya tidak jadi meneruskan perjalanan ke negeri Syam, karena kalau orang-orang Yahudi tahu bahwa ini adalah yang akan menjadi nabi terakhir dan bukan dari mereka, maka bisa berbahaya, bisa mereka bunuh karena iri. Dan orang Yahudi tidak terima kalau kenabian itu keluar dari mereka. Nah, maka akhirnya dibatalkanlah perjalanan ini oleh Abu Thalib, kembali lagi ke Mekah, tidak jadi meneruskan sampai ke negeri Syam. Nah, kemudian tidak semua kejadian tentunya ya ikhwan pada usia Nabi SAW sebelum pernikahan ini disebutkan, ya, karena tidak semua riwayatnya ada, dan juga makanya hanya kejadian-kejadian penting saja yang disebutkan. Nah, di antara kejadian ini juga bisa antum baca pada halaman 26. Pada halaman 26 yaitu peperangan Fijar. Peperangan Fijar. Nah, ini terjadi ketika Nabi SAW berusia 20 tahun. Nah, ini di antara peperangan jahiliyah, ya. Bahkan disebutkan ini adalah peperangan terbesar di masa jahiliyah. Jadi peperangan yang terjadi kadang-kadang karena sebab yang kecil, ya, sebab yang enteng, yang remeh, namun bisa menyebabkan banyak orang harus kehilangan nyawa. Nah, yaitu peperangan Fijar ini, ikhwan, terjadinya antara suku Kinanah dengan sekutu mereka Quraisy. Kalau antum masih ingat, suku Kinanah ini ada salah seorang dari mereka yang pada saat Abraha membuat gereja yang tinggi sekali di Yaman yang bernama Al-Qulais, ya, orang Kinanah ini karena marah, Abraha berusaha menyaingi Ka'bah, dia masuk dan mengotori gereja, maka akhirnya Abraha marah dan berusaha menyerang, menghancurkan Ka'bah. Ini orang dari suku yang sama, orang Kinanah. Maka penyebab peperangan Fijar ini juga antara suku Kinanah bersama sekutu mereka Quraisy, ya, karena Kinanah ini dekat dengan Quraisy, melawan suku Qais, ya. Peperangan antara kedua suku, dan penyebabnya adalah diceritakan pada saat itu seorang penguasa Irak, ya, penguasa di daerah Irak, ya ikhwan, yang bernama Nu'man ibn al-Mundhir, bisa antum baca pada halaman 26. Nu'man ibn al-Mundhir ini memiliki harta kekayaan, dan saat itu di antara pasar-pasarnya masa jahiliyah, jadi orang dari seluruh penjuru jazirah Arab, terutamanya pada musim haji, mereka berkumpul untuk berhaji dan juga untuk berdagang, yang masing-masing membawa hasil olahannya untuk dijual di pasar tersebut. Di antaranya adalah penguasa Irak yang bernama Nu'man ibn Mundhir. Nu'man ini ingin ada orang lain, karena dia penguasa, tidak bisa dia sendiri yang langsung membawa dagangannya ke sana, namun perlu orang yang menggantikannya. Maka ditawarkan hal ini kepada dua orang, ya. Satu dari suku Kinanah yang bernama Barad, ya, namanya, dan yang satu lagi adalah seorang dari suku Qais yang bernama Urwah. Nah, pertama ditawarkan oleh Nu'man, siapa di antara kalian yang menjalankan perdaganganku ini ke Suq Ukad. Jadi pasar Ukad ini terletak di daerah Taif, ya, dekat antara Mekah dan Taif. Maka yang pertama yang menyahut adalah Barad dari suku Kinanah. Dia berkata, saya siap menjualkannya kepada Bani Kinanah. Nah, namun Nu'man berkata, saya ingin kepada semua orang, tidak untuk sukunya kamu saja. Ya, walaupun suku yang besar, saya ingin semuanya bisa membeli dari saya, bisa dijual kepada semuanya. Maka Urwah pun namun ternyata kesiapan dari si Barad ini diprotes, ya, diprotes oleh Urwah, namun dengan cara yang tidak sopan, karena Urwah mencela
ya, di hadapan Nu'man bin Mundzir ini merendahkan Al-Barrat ini, dan dia mengatakan bahwa sayalah yang akan menjualkan barang daganganmu kepada orang lain. Nah, jadi istilahnya direbut. Jadi ada permainan yang kurang fair istilahnya di sini, merebut usaha orang ya dengan menghancurkan nama baiknya, mencela di hadapan raja, dan dia merebut job yang tadi harusnya milik dia. Kemudian Barrat ini pun berkata, apakah kamu akan menjualkannya juga kepada Kinanah? Maksudnya kepada sukunya dia. Kemudian dijawab oleh Urwah, ya kepada siapa saja katanya, untuk semua orang. Maka akibat kejadian ini, ya Barrat pun merasa tersinggung dan merasa sakit hati ya. Tidak cuma kehilangan kesempatan dagang, namun juga diburukkan namanya, istilahnya dizalimi, merasa dizalimi dia, dan akhirnya menyimpan niat yang buruk. Pada satu waktu ketika si Urwah ini bersiap-siap untuk berangkat membawa barang dagangan dari Nu'man bin Mundzir, maka akhirnya diserang oleh Al-Barrat tadi dan dibunuh. Nah, dibunuh oleh dia. Maka setelah melakukan pembunuhan ini, Barrat pun mengirim utusan kepada sukunya, suku Kinanah, bahwa dia telah membunuh dan bersiap-siap, istilahnya suku dari korban akan melakukan pembalasan. Dan begitulah ya ikhwan, peristiwa-peristiwa peperangan saat yang sering terjadi pada masa jahiliyah, yang padahal asalnya adalah masalah pribadi antara dua orang yang berbeda suku, namun akhirnya malah menjadi peperangan antara seluruh suku, antara seluruh anggota dari kedua suku. Nah, maka akhirnya Barrat tadi mengirim utusan kepada sukunya, dan suku dari si korban Urwah ini setelah mengetahui anggota suku mereka ada yang terbunuh dari suku Kinanah, akhirnya mereka pun tidak terima dan menuntut balas, dan masing-masing mengumpulkan kekuatannya. Suku Qais datang, kemudian suku Kinanah tadi, suku dari pelaku, juga bersama dengan sekutunya, ya, dan sekutunya adalah Quraisy. Sekutunya adalah Quraisy. Nah, akhirnya bisa antum baca ya ikhwan pada halaman 27. Nah, halaman 27 akhirnya berhadap-hadapan antara kedua suku ini, suku Kinanah ada bersama Quraisy sekutu mereka, kemudian suku Qais di tempat yang bernama Nakhlah. Ya, Nakhlah ini terletak di antara Mekah dan Taif, kota Mekah dan Taif, di dekat pasar Ukaz, ya, pasar yang dimaksudkan oleh raja tadi. Maka terjadilah pertempuran antara kedua belah pihak. Ya. Banyak korban akhirnya yang berjatuhan. Waktu terus berlalu, namun peperangan belum juga berhenti sampai akhirnya masuklah bulan-bulan haram. Ya. Dan orang-orang Arab pada masa jahiliyah mereka tidak berperang pada bulan-bulan haram ya, untuk menjaga kemuliaannya. Jadi walaupun berperang saat itu tidak diteruskan, maka orang-orang Qais pun mengatakan kami tidak akan melupakan darah Urwah. Oke, istilahnya sekarang bulan haram tidak boleh berperang, kita berhenti. Namun nanti kalau selesai pada tahun depan di pasar Ukaz kita akan bertempur kembali. Nah, jadi akan bersambung lagi peperangan ini, bisa antum baca ya ikhwan pada halaman 27. Maka pulanglah paling pasukan ini. Nah, dan setelah 1 tahun berkumpul lagi. Nah, dan sekarang masing-masing juga berusaha mencari tambahan dukungan yang lebih banyak. Sekarang orang Qais sudah ada sekutunya juga, yaitu suku Thaqif, Bani Thaqif, ya, di antara penduduk asli kota Taif. Kemudian orang Quraisy juga bersama Kinanah, mereka berhadapan. Dan nah, diteruskan ya ikhwan pada halaman 28. Kita teruskan pada halaman 28. Nah, dan yang menjadi pemimpin Bani Hashim, ya, jadi di antara Quraisy saat itu adalah Bani Hashim yang ikut, ada juga Bani Umayyah, dan yang menjadi pemimpin dari Bani Hashim adalah Zubair bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW, bersama saudara-saudara beliau. Abu Talib juga ikut. Otomatis saat itu
Abu Talib, Nabi SAW diasuh oleh Abu Talib pergi berperang, maka Nabi pun ikut berperang. Namun disebutkan bahwa beliau pada saat itu tidak ikut bertempur, namun hanya mempersiapkan logistik peperangan panah, berupa panah untuk paman-paman beliau. Ya, ada Abu Talib, ada Hamzah, Al-Abbas juga, paman-paman beliau ikut berperang. Dan Banu Umayyah pada saat itu juga dipimpin oleh Harb bin Umayyah. Harb bin Umayyah inilah yang menjadi komandannya Quraisy saat itu. Komandan pasukan tempur dalam peperangan Fijar. Dan Harb ini adalah orang tua dari sahabat Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Nah, dalam bahasa Arab sebetulnya Harb ini berarti perang, ya kawan. Harbun itu dalam bahasa Arab berarti perang. Jadi ini komandan perang namanya Harb, namanya perang. Nah, makanya sering nama itu disebut dengan doa ya. Maka baguskanlah untuk dalam memberikan nama. Dan setiap suku yang ada masing-masing memiliki pemimpinnya sendiri-sendiri, dan peperangan ini adalah peperangan yang terdahsyat dalam sejarah Arab di masa jahiliyah. Nah, dan di dalamnya terdapat penodaan terhadap keharaman kota Mekah. Bisa antum baca pada halaman 28 ya ikhwan, sambil dibaca. Yang disucikan oleh, maka hari itu disebut hari Fijar. Jadi Fijar itu artinya pertumpahan. Fijar dalam bahasa Arab asal katanya berarti pertumpahan darah. Meskipun pada hari ini bahasa Arab yang modern, Fijar juga bisa diartikan ledakan ya. Dari kata fajjara yufajjiru, nah, tafjiran atau fijar artinya pertumpahan darah disebutkan di sini. Nah, karena ada penodaan terhadap bulan haram. Jadi sempat terjadi peperangan di bulan-bulan haram, mungkin dalam tahun yang berikutnya, maka disebut dengan fijar. Adapun peperangan ini tidak terjadi di daerah haram. Nah, dan disebutkan di sini hampir saja kekalahan menimpa suku Qais. Hampir saja kekalahan menimpa suku Qais dalam peperangan yang kedua ini, namun mereka terselamatkan karena peperangan terhenti karena adanya seseorang yang menyuruhkan perdamaian di antara kedua belah pihak. Nah, setelah adanya tentu saja orang-orang yang berakal ya, yang memiliki hati nurani, yang melihat keadaan bagaimana perselisihan antara dua orang bisa begitu banyak membawa kematian. Dari tadi yang korbannya awalnya hanya satu orang, namun ternyata bertambah. Nah, kalau tadi dua orang, satu menjadi korban itu karena ada permasalahan di antara mereka berdua. Sementara peperangan yang ada ini sebetulnya tidak ada masalah antara kedua orang yang saling berperang. Masalahnya hanya antara suku dengan suku. Nah, pribadi menjadi masalah suku. Maka akhirnya peperangan pun diakhiri. Mereka sudah lelah berperang ya. Diakhiri dengan perdamaian. Dan saat itu di kalangan masyarakat Arab yang berlaku adalah hukum diyat. Hukum diyat ya. Kalau seseorang membunuh orang lain, maka diganti dengan beberapa ekor onta. Sebelum kejadian Abdullah akan disembelih oleh Abdul Muthalib, kita ingat masih kejadiannya. Ketika Abdullah akan disembelih namun tidak jadi, kemudian diganti dengan 10 ekor unta. Itu diet yang berlaku saat itu di masyarakat Arab sebetulnya. 10 ekor unta untuk satunya itu nyawa manusia. Namun karena Abdullah 10 kali diundi baru keluar nama unta, baru selamat dari penyembelihan menjadi 100 ekor unta, maka sejak kejadian itu diet di bangsa Arab pun naik menjadi 100 ekor unta untuk satu nyawa manusia. Maka antara kedua belah pihak yang berperang, suku Qais dan suku Quraisy, masing-masing dihitung siapa yang paling banyak korbannya. Maka setelah dihitung, ternyata yang paling banyak korbannya adalah Qais. Nah, maka dengan ini yang paling banyak korbannya berhak menerima diat dari lawannya, yaitu Quraisy. Maka akhirnya Quraisy pun membayarkan diat ya untuk korban yang jatuh dari pihak musuhnya. Nah, inilah peperangan ya ikhwan yang berakhir, disebutkan peperangan di masa jahiliyah. Nah, peperangan yang kadang-kadang justru ya
dari hal-hal yang remeh ya, sehingga nyawa manusia menjadi tidak berharga sampai nanti Islam datang dan menghapuskan semuanya. Kemudian pulang dari peperangan Fijar ini, kondisi kota Mekah pun berlangsung normal kembali. Namun pada saat itu ada kejadian ya ikhwan, ada kejadian disebutkan pada saat itu seseorang yang pedagang yang berasal dari luar kota Mekah datang membawa barang dagangannya. Kemudian dibeli oleh salah seorang penduduk kota Mekah namun tidak dibayar harganya. Barangnya diambil namun uangnya tidak dikasihkan. Pertama mungkin diberikan tempo mungkin oleh si pedagang, namun ternyata tetap dibayar, ditagih pun tetap tidak dibayar, tidak mau membayar. Nah, maka karena posisi si pedagang ini adalah orang dari luar kota, tidak punya keluarga di sana yang membela, sementara orang yang mengambil barangnya ini adalah penduduk asli Mekah ya. Ada keluarganya membela, dia tidak bisa serta merta memaksa, tidak bisa memaksa lebih. Maka yang bisa dilakukan oleh dia adalah meminta pertolongan dari orang-orang yang ada. Disebutkan dia sampai mengucapkan syair-syair yang menyentuh hati orang-orang yang mendengar. Nah, maka di antara orang-orang baik saat itu yang ada, mereka akhirnya mendengar dan iba jatuh kasihan kepada orang ini, dan akhirnya mereka berkumpul bersama-sama di rumah salah seorang tokoh Quraisy saat itu yang bernama Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Abdullah bin Jud'an At-Taimi berkumpul bersama-sama dan mereka bersepakat saat itu untuk membela siapa saja yang dizalimi di kota Mekah, untuk menegakkan keadilan dan membela siapa saja yang dizalimi di kota Mekah dan memberikan keadilan kepadanya, baik orang itu dari penduduk Mekah atau dari luar Mekah, siapa saja. Nah, mereka bersepakat untuk membela. Nah, maka perjanjian ini disebut dengan nama Hilful Fudul. Ya, bisa antum baca ya ikhwan pada halaman 28, Hilful Fudul ya, perjanjian Fudul. Nah, Hilf itu perjanjian atau persekutuan juga bisa. Nah, dan Fudul itu adalah kelebihan. Fudul dalam bahasa Arab artinya kelebihan, maksudnya adalah mengembalikan kelebihan dari perdagangan tadi kepada pemiliknya yang berhak. Nah, dan yang ikut dalam perjanjian ini ya ikhwan adalah diantaranya Bani Hashim, yang mana Nabi SAW berasal dari sana, Bani Muttalib bin Abdi Manaf, Bani Asad bin Abdul Uzza, Bani Zuhrah bin Kilab. Bani Zuhrah bin Kilab ini adalah sukunya ibu Nabi SAW Aminah, dan Bani Taim bin Murrah. Bani Taim bin Murrah ini adalah sukunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi lima suku tadi merekanya bersepakat semuanya, dan persekutuan ini juga disebut dengan Hilful Mutayyabin. Persekutuan yang sama meskipun pada waktu yang berbeda. Dahulunya mereka juga pernah bersekutu. Persekutuan ini, orang-orang yang sama, suku-suku yang sama ini pernah melakukan perjanjian, namun dengan perjanjian yang berbeda, yaitu pada saat terjadinya perebutan kekuasaan antara putra-putra Qusay, antara putranya Abduddar dengan putra-putra Abdu Manaf. Nah, antum masih ingat pelajaran kita yang lalu, pada saat terjadi perebutan, siapa yang akan memberikan makanan kepada jamaah haji, siapa yang akan memberikan minuman, ya, sempat terjadi perebutan saat itu. Nah, suku-suku yang sama tadi, ada Bani Hashim, Bani Muttalib, kemudian Bani Taim, ya Bani Zuhrah bin Kilab, kemudian Bani Asad bin Abdul Uzza. Ini mereka juga saat itu bersepakat dan mencelupkan tangan mereka di dalam minyak wangi. Jadi dari kata mutayyabin itu dari kata tip yang berarti minyak wangi, parfum. Jadi semuanya berjanji dan mencelupkan tangan mereka di minyak wangi. Sementara musuh mereka dari keturunan Abduddar juga melakukan sumpah setia, yang masing-masing ingin berebut siapa yang meneruskan Qusay untuk mengatur jamaah haji di kota Mekah. Keturunan Abduddar mencelupkan darah mereka di
mencelupkan tangan mereka di darah. Ini minyak wangi, ini darah. Maka persekutuan yang sama tadi disebut dengan hilful mutayyibin, orang-orang yang berminyak wangi. Namun yang menjadi pelajaran kita hari ini adalah kejadian pada saat Nabi SAW menghadirinya. Nah, yaitu hilful fudul tadi. Jadi mereka berjanji di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi untuk membela siapa saja ya ikhwan, bisa antum baca di sini pada halaman 29. Nah, sampai haknya terpenuhi. Nah, maka Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis. Nah, beliau berkata, aku dulu pernah menghadiri, kata beliau, sebuah perjanjian di rumahnya Abdullah bin Jud'an At-Taimi yang lebih aku sukai, kata beliau, daripada unta merah. Jadi misal untuk menjelaskan, seakan-akan ada dua pilihan. Satu, kalau disuruh memilih, seandainya kata Nabi SAW menghadiri perjanjian dengan unta merah, hanya bisa dapat satu, tidak bisa keduanya. Kalau menghadiri perjanjian tidak dapat unta merah, kalau mendapat unta merah tidak menghadiri perjanjian, maka kata Nabi SAW, aku akan memilih untuk menghadiri perjanjian dan tidak memilih unta merah. Unta merah ya ikhwan adalah harta yang paling berharga bagi masyarakat Quraisy saat itu. Ya mungkin pada hari ini mungkin sebanding dengan mungkin seperti mobil mewah ya, mobil Ferrari atau Porsche atau Lamborghini ya, yang sangat mahal ya. Namun Nabi SAW lebih memilih untuk menghadiri perjanjian di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Kenapa? Karena ini adalah perjanjian untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan, untuk membela keadilan dan mencegah kezaliman. Dan beliau berkata SAW, ini setelah beliau diutus menjadi nabi, kalau aku diutus, kata beliau, setelah Islam untuk menghadiri, aku diundang untuk menghadiri perjanjian ini, kata beliau, niscaya aku akan mendatanginya. Jadi di sini ya ikhwan, kita melihat bagaimana Islam betul-betul memperhatikan nilai-nilai keadilan. Karena pada saat terjadinya perjanjian Hilful Fudul, Nabi SAW belum diutus menjadi nabi, dan pelakunya pun adalah orang-orang yang beragama musyrik. Naam, Abdullah bin Jud'an dan lain-lain, mereka adalah orang-orang yang masih beragama musyrik. Namun ketika nilai kebaikan yang mereka bawa saat itu ya, untuk menegakkan keadilan, maka Nabi SAW mendukungnya. Dan demikianlah Islam, naam, keadilan akan ditegakkan. Nah, ini antum bisa baca ya ikhwan pada halaman 29. Dan ini adalah satu contoh ya ikhwan, bagaimana sifat-sifat kebaikan itu sebetulnya masih ada pada masyarakat Arab jahiliyah. Ya tidak habis sama sekali. Jadi tidak benar kalau saat itu Nabi SAW diutus ke sana karena mereka akhlaknya paling bejat, tidak. Justru mungkin di daerah lain ya, di daerah lain ada yang lebih bejat lagi akhlaknya. Namun di sini dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana sebetulnya ada banyak kebaikan yang ada, akhlak-akhlak yang baik, namun hanya perlu untuk disempurnakan dengan datangnya Islam. Maka disebutkan dalam hadis kata Nabi SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Semuanya aku diutus ini adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Menyempurnakan ya ikhwan berarti akhlak yang baik itu sebetulnya ada. Bukannya kosong sama sekali. Ada akhlak yang baik, teman, masih ada kekurangan di sana sini, dan kekurangan inilah yang disempurnakan dengan datangnya Nabi SAW, dengan masuknya mereka kepada Islam, maka akhirnya disempurnakan akhlak yang baik tadi, dan mereka pun menjadi sebaik-baik generasi, yaitu Nabi bersama para sahabat. Ini bisa antum baca ya ikhwan pada halaman 29. Kemudian di antara kejadiannya yang kedua berikutnya adalah perjalanan kedua Nabi SAW ke Syam. Tadi kita sebutkan perjalanan pertama Nabi SAW ke Syam adalah pada saat beliau kecil bersama paman beliau. Yang kedua ini adalah pada saat beliau berusia 25 tahun. Nah, kalau pada perjalanan pertama beliau masih kecil, umur 12 tahun ya, ikut bersama paman. Kalau sekarang Nabi SAW sudah dewasa ya, sudah mandiri, beliau berangkat sendiri. Namun dengan cara yang umum berlaku saat itu di Mekah adalah kerjasama yang terjadi. Ada pemodal dan ada peniaga. Jadi ada orang kaya saat itu yang tidak perlu untuk
langsung berangkat untuk berdagang, ya seperti Nu'man bin Mundir tadi mencari siapa orang yang ingin menjualkan perdagangannya. Dan ini adalah seorang saudagar dari Mekah, seorang perempuan yang mulia yang bernama Khadijah bintu Khuwailid. Ya, beliau adalah seorang wanita yang kaya, seorang janda, ya, perempuan yang kaya, Khadijah bintu Khuwailid. Dan sebelumnya sudah mendengar akan kebaikan akhlak Nabi SAW, bagaimana amanahnya beliau, amanahnya beliau sehingga sampai dijuluki nanti Al-Amin. Maka akhirnya Nabi SAW pun berangkat, membawakan barang dagangan dari Khadijah. Dan dalam perjalanan ini beliau ditemani oleh seorang pembantunya Khadijah yang bernama Maisarah. Dan Maisarah ini ikhwan adalah nama laki-laki, ya. Walaupun terakhirnya ada tak marbutah, ini tidak berarti perempuan, karena dalam bahasa Arab juga ada banyak nama yang terakhirnya tak marbutah namun itu nama laki-laki, ya. Seperti pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hamzah, ya, berakhiran tak marbutah namun laki-laki. Ada Hamzah, kemudian juga ada sahabat yang bernama Tolhah, ya. Dan juga tadi dicerita orang yang dibunuh, ya, menyebabkan peperangan Fijar bernama Urwah, ya, juga. Maka di sini adalah Maisarah, ya, pembantunya Khadijah. Ini akhirnya mendampingi, berangkatlah Maisarah bersama Muhammad SAW ke negeri Syam, melakukan perdagangan. Dan dengan kemuliaan akhlak Nabi SAW ada begitu banyak keberkahan dari perdagangan ini, dan pulang membawa keuntungan yang banyak. Nabi SAW dengan akhlak beliau dalam berdagang tidak berusaha mencurangi orang lain, timbangannya dipenuhi, takaran dan ukurannya. Kemudian juga kalau ada cacat disebutkan, ya, tidak disembunyikan cacatnya, ya, tidak menipu orang lain. Dengan kemuliaan akhlak ini akhirnya mendatangkan keuntungan dan orang-orang pun suka membeli dari beliau. Maka pulanglah beliau ke Mekah, dan Maisarah pun menyukai Nabi SAW setelah melihat kebaikan akhlak beliau selama dalam perjalanan. Dan diantara, ya ikhwan, cara untuk mengetahui kebaikan akhlak seseorang diantaranya adalah dengan bermuamalah dengannya, berjual beli, melakukan safar, ya, atau bertetangga. Ini diantara cara mengetahui seseorang. Maka di sini Maisarah, ya, sudah sering mendengar Nabi SAW, kemudian safar bersamanya, kemudian juga berjual beli. Maka senang dengan Muhammad. Kemudian setelah kembali dan menceritakan kebaikan Muhammad, bagaimana keuntungan yang didapat dan kebaikan akhlak kepada tuannya, ya, Khadijah, maka ini pun diantaranya yang membuat Khadijah akhirnya tertarik kepada Nabi SAW, dan akhirnya melalui perantaraan orang lain memberikan tawaran untuk berumah tangga atau menikah dengan Nabi SAW. Dan insya Allah kita akan pelajari ini pada pertemuan mendatang, yaitu pernikahan beliau dengan Khadijah. Pada halaman 30 insya Allah kita akan pelajari pada pertemuan mendatang. Adapun pada hari ini insya Allah kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Ya, bisa antum baca lagi nanti pelajaran kita dari halaman 24, ya. 24 sampai 29. Insya Allah cepat saja membacanya karena sudah sambil Ustadz jelaskan tadi selama pelajaran dari peristiwa pembelahan dada Nabi SAW, kemudian wafatnya Aminah pada halaman 25, kemudian perjalanan ke Syam, peperangan Fijar, Hilful Fudul. Tentu saja walaupun ini terjadi dalam rentang waktu yang lumayan panjang, dari Nabi SAW berumur 8 tahun sampai berusia 25 tahun, ya, ada kurang lebih 17 tahun. Namun tidak semua kejadian tentu saja disebutkan, hanya kejadian-kejadian penting saja yang ada. Itu saja yang kita pelajari. Insya Allah cukup pada hari ini. Semoga bermanfaat. Lihat waktunya sudah habis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kita teruskan insya Allah pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.